Sekarang ini kan negara kita lagi disorot nih sama negara-negara asing lantaran negara kita sudah terkenal korupsinya, doyan belanja energi padahal alam kita melimpah, menyediakan energi yang sangat melimpah, kaya raya, dan negara kita ini negara yang doyan ngutang. Ampun DJ, negara kok hobinya ngutang. Emang nggak malu sama negara tetangga? Woi, Indonesia hobinya ngutang. Diketawain kita sama negara tetangga. Mau apa-apa ngutang. Mau bangun jalan tol ngutang. Padahal rakyat masuk tol bayar. Tolong dong negara, kalau mau bangun apa-apa jangan ngutang. Kalau tidak ada anggaran buat bangun, tunda dulu. Kumpulin dulu duitnya, baru bangun. Jangan dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang, ngutang kok dikit-dikit. Yang saya mau bahas adalah kenapa Indonesia ini pejabatnya banyak yang korup. Padahal sudah ada KPK, padahal sudah ada Jaksa Agung, tapi tetap saja korupsi di Indonesia makin parah. Jawabannya, nggak ada yang ditakuti oleh para koruptor. Sekarang gini aja, ada pejabat yang ketangkap KPK atau Jaksa Agung karena korupsi, bahkan korupsinya sudah bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Dituntut cuma 3 tahun penjara. Korupsinya 10 tahun, nilai korupsinya 270 triliun. Tapi dihukum cuma 3 tahun penjara. Kalau hitung-hitungan koruptor, masih untung. Menang banyak mereka koruptor. Ah, cuma 3 tahun ini kata koruptor. Cuma sebentar kok 3 tahun. Pantas saja kalau koruptor makin berani melakukan korupsi besar-besaran. Yang tadinya pejabat baik-baik jujur, lantaran melihat kawannya korupsi jadi kaya raya, jadi miliarder, cuma dihukum 3 tahun. Malah ikut-ikutan korupsi. Padahal tadinya pejabat jujur, tadinya pejabat baik, tapi si iman nggak kuat. Melihat kue triliunan, ah gue juga mau korupsi. Paling kalau ketangkep cuma 3 tahun. Paling cuma 3 tahun. Hukuman yang disepelekan para koruptor. Koruptor sekarang tidak takut di penjara. Ya iyalah, cuma 3 tahun. VIP bintang 5 lagi penjaranya. Beda dengan penjahat maling ayam. Tempat selnya kumuh, bau pesing, Salome, satu serame-rame. Yang ditakutkan para koruptor itu adalah takut miskin dan takut mati. Setuju? Nah, sekarang ini Presiden mulai membahas undang-undang perampasan aset buat para koruptor. Yang mana koruptor bisa miskin kalau ketahuan korupsi. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan disahkan oleh DPR. Hukuman perampasan aset ini memang ngeri-ngeri sedap buat para pejabat pemerintah, DPR dan DPRD. Walaupun terlambat undang-undang perampasan aset ini, tapi nggak apa-apalah. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Betul. Bagi para pejabat pemerintah, DPR dan DPRD, kalau takut dengan hukum undang-undang perampasan aset, lebih baik mundur. Daripada ketahuan korupsi, nanti bisa miskin. Ya memang ini yang ditakuti para koruptor, yaitu takut miskin. Betul. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Pemerintah wajib berbenah, karena kalau tidak berbenah, tidak tegas kepada koruptor, negara bisa bangkrut. Kalau negara bangkrut, rakyat bisa marah. Kalau marah, bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Rakyat tambah miskin, dan ini berbahaya buat kedaulatan bangsa ini.
Semoga saja ke depannya Indonesia tetap maju, pemerintahnya adil, pemerintahnya jujur, rakyatnya makmur sejahtera. Amin ya rabbal alamin.